Om Swastiastu. Umat Siddhartha, dimanapun berada dalam kesempatan yang sangat baik pada hari ini, saya ingin mengungkap rahasia kehidupan setelah mati. Kita mempunyai suatu keyakinan, tidak ada suatu kematian dalam ajaran agama Hindu di Bali. Yang ada adalah dimensi kehidupan dalam dunia lain. Kenapa saya menyampaikan hal seperti itu? Kalau kita melihat dari ritual yang dilaksanakan di Bali, bahwa setiap orang meninggal, tewas, mati, apapun namanya, yang pada prinsipnya sukma telah meninggalkan raga. Namun di Bali hal ini mempunyai suatu nilai yang tersendiri. Nilai itu ada pada dalam ritual. Ritual adalah menjadikan sesuatu menjadi suatu kehidupan yang sudah jelas dilengkapi dengan doa. Kalau di Bali disebut weda, puja. Puja inilah yang memberikan pengurip pasupati supaya akpan itu hidup kembali. Di mana pada asalnya, seperti yang saya katakan tadi, sukma meninggalkan raga, terjadi suatu kematian. Karena proses itu secara alami akan terjadi. Apabila kita tidak pada waktu meninggalkan dunia ini, hari raya Galungan pasti hari raya Kuningan. Artinya kalau tidak duluan pasti akan belakangan. Sebab tidak ada manusia mekulas, itu tidak ada pasti. Maka oleh karena itu kita diajarkan oleh leluhur kita, marilah kita menabung kebaikan pada bank tabungan Tuhan. Sebab bank tabungan Tuhan tidak pernah mejer pailit maupun bangkrut. Dalam kesempatan lain, apabila umur panjang, debat saldo kreditnya dapat kita warisi. Tetapi apabila umur pendek, maka generasi kita akan menikmati. Jadi sancita mana prarabdha karma. Nah kemudian terkait dengan cerita saya, rahasia setelah mati itu di mana dapat kita melihat di Bali dilaksanakan upacara ngaben. Ngaben itu jangan diartikan ngabehen. Itu adalah satu persepsi yang salah. Ngaben itu adalah membakar dengan api suci dan dilengkapi dengan upakara dan upacara. Dari mana saya dapat menyimpulkan demikian? Karena dalam Rig Veda disebutkan api itu adalah pendetanya upacara. Dan kita dapat melihat banyak hal yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya tuh persembahyangan api. Dari zaman dulu kala di Afrika dikenal dengan upacara api. Di mana-mana dikenal dengan upacara api. Termasuk kita di Bali mengenal upacara api yang disebut dengan Omatrayan. Sehingga setiap ada sesuatu seperti ada meninggal, maka pasti dibakar. Yadnya kita, yadnya kita adalah membakar. Sabda mengatakan apa saja dibakar pasti akan habis. Nah, bagaimana prosesnya yang dikatakan ngaben itu? Ngaben itu adalah penyatuan 3 kerangka, yaitu badan jasad yang ditinggali oleh sukma, yang dipanca Mahabuddha, apa tejo bayu angkasa seperti ini. Kemudian dibangun lagi yang disebut dengan ngajum. Kalau seorang walake yang ngereke namanya ngajum. Tapi kalau seorang sulegeh yang ngereke namanya ngaskara. Di mana itu terdiri dari beberapa komponen. Itu satu, ada surat kaja. Kedua, ada cepuk. Ada ukur. Nah, cepuk itu apa? Konon itu adalah wastra nida betari durga yang warnanya merah. Terus kemudian ukur itu apa? Itu adalah anak-anakan manusia yang dibentuk dari uang. Nah kemudian itu disatukan
dengan ditusuk dengan jarum, berarti menajamkan perasaan kita untuk membangun kembali badan jasadnya yang kita sebut dengan badan halus. Kalau ajaran agama Hindu disebutkan suksema sarira. Yang tadi badan kasar, setula sarira. Kemudian rohnya itu adalah atma sarira. Maka di Bali ada kenal dengan mulapin. Mulapin di tempat yang meninggal, mulapin di Prajapati, mulapin di Perapatan Agung, atau di mana lagi. Yang berarti dia menyampaikan niatnya memanggil orang yang meninggal untuk dibuatkan upacara. Itu upacara pengabdian itu sendiri. Nah, sudah mulapin itulah, maka disetre, ya, dikremasi. Kalau kita berbicara kremasi dalam pengertian kekinian yang digandrungi pada saat ini oleh para umat, tetapi tidak juga meninggalkan budaya Bali yang diproses di setre atau di kuburan. Itu adalah sangat baik sekali. Nah, itu dilakukan yang namanya menyatukan ketiga keraka itu di puri, di geria, di rumah, atau di tempat tinggalnya masing-masing. Setelah itu disatukan, maka kemudian ada upacara, itu upacara yang disebut mepras. Artinya mepras itu antara yang meninggalkan dunia ini, yang disebut panjang hilang, panjang kemudian hilang, kemudian yang ada di dunia ini, dia tidak kekurangan apa. Jadi konsep moksatam jagatita. Tadi yang kembali supaya betul-betul moksatam, yang tinggal di dunia ini sebagai generasi, betul-betul jagatita. Itulah tujuan daripada agama Hindu dalam pengertian pemerasan itu sendiri. Kemudian ada upacara mepegat, supaya jangan sampai kita ada mengangan-angan. Sebab beberapa mitologi yang mengatakan, apa kita sampai meneteskan air mata, itu adalah membuat roh itu akan tidak ikhlas meninggalkan dunia ini. Maka oleh karena itu, apabila kita tertimpa hal seperti itu, harus jangan sampai meneteskan air mata. Dan kemudian juga, orang Bali juga mengenal, setiap ada upacara pengabenan, kita bisa melihat di situ ada gong, ada bel ganjur, kadang-kadang ada angklung, kemudian ada wirama. Nah, itu maksudnya apa? Bahwa mereka itu mempunyai rasa gembira, bahkan memaklumi bahwa dia kembali dengan baik, dengan sempurna. Kalau kita katakan sedih, ngapain harus pakai gong? Ngapain harus pakai angklung? Ngapain harus nyanyi-nyanyi mengantar mayat? Karena kita menyadari bahwa itu adalah hari kembalinya, maka kita harus mengikhlaskan mereka kembali dengan segala pengorbanan yang ada, dengan rasa ketulus ikhlasan, sehingga mereka kembali dengan sempurna kepada alamnya. Nah, itu kita dapat melihat kondisi yang ada seperti itu. Nah, kemudian setelah ngaben ada upacara lagi. Itu upacara mamukur. Mamukur itu bagaimana? Terukur sampai di mana kondisi daripada Atman itu untuk mereka bisa menempatkan posisinya sesuai dengan karmanya menjadi Pitara Dewa. Tadi awalnya meninggal Preta, udah ngambil nama sang Pitara, kemudian bukur namanya Sang Pitara Dewa, dan seperti sekarang ini yang namanya Melidia namanya Sang Dewa Pitara. Karena kita di Bali memuliakan leluhur kita sangat penuh rasa hormat. Seperti bagaimana disuratkan dalam Ramayana. Bukankah Sang Dasarata itu sangat memahami Weda, Woroh Dasarring Weda, Tarmalupang Pitra Puja, tidak pernah melupakan bakti para leluhur. Bakti ring dewa, sangat awat para istadewata, asih tua suku kota kabeh, maka masyarakatnya akan sangat mencintai. Kalau kita dengan apa yang kita lakukan
pada keyakinan yang kita lakukan sebagai Fitra Yadja ada Adiwo-Dewo itu. Karena kita punya keyakinan bahwa leluhur kita adalah hidup tidak mati. Dalam kehidupan inilah beliau kita stanakan yang disebut dengan Nilapati, dilinggihkan di Batariang Guru. Dalam tingkat Ngaben itu beliau hanya ditaruh di Balai Delot yang disebut dengan Ngaturang Sodang. Kemudian kalau masih di Setra, kita ada Ngaturang Punjung. Nah kalau sudah dia mengukur, ya kita Ngaturang Sekasidan, Cadang Sekar sampai sehari, karena sifatnya sudah mulai meninggi, mulai menghalus dan sebagainya. Jangan sampai pada waktu Galungan dan Kuningan kita punya leluhur yang sudah ada di Batariang Guru, sudah mengukur, sudah meligiang, tetapi kita tetap masih Ngaturang Punjung di Bali. Nah ini kita mendiskreditkan leluhur. Kita tidak percaya apa yang kita lakukan. Kita sudah melakukan dengan baik, sudah meligiang ide beliau itu menjadi ide Batara. Kok kita kembalikan menjadi sang Reto? Orang beliau sudah menjadi sang Pitara Dewa, padahal Dewa Pitara, kita kembalikan sang Preto atau kita kembalikan menjadi sang Pitara. Apakah itu tidak dosa? Satu hal yang tidak dipahami dengan baik, bahwa hanya mengatakan nak mulak itu. Nah ini harus ada satu pencerahan sama agama Hindu yang dikenal dengan agama Weda, agama kecerdasan. Bukan agama mistik, bukan agama mulak itu. Nah proses ini adalah satu proses kehidupan. Sampai kita membuat ngeligihan para leluhur kita berada sang diam di dalam Batariang Guru. Yang lanang di tengah, yang isi di kiwa, di tengah adalah Siwa Guru. Kenapa? Karena yang widi orang Bali itu adalah Siwa Guru. Karena kita penganut Siwa Paksa. Jadi supaya beliau itu menyatu. Tetapi Malik belum menyatu, hanya beliau melayani Siwa Guru, belum menyatu. Kalau namanya menyatu, apabila kita sudah ngeluar itu di mana para Dewa Pitara itu atau Pitara Dewa itu sudah menyatu menjadi kepada Siwa Guru dalam konsep moksatam nisitah iki nisrayasa, bahwa terjadi suatu moksah yang abadi menyatu kepada Siwa Guru dalam rangkaian ritual. So moksah itu bermacam-macam ada. Ada Jiwan Mukti, ada Purna Mukti, ada ritual Upakara Mukti. Kalau Purna Mukti, bahwa moksah itu tanpa meninggalkan badan jasad. Kalau Jiwan Mukti, moksah tahu kapan mereka akan meninggal. Apa besok, ada 2 hari, atau 3 hari, apa sebulan, dia sudah bisa nyangoni dirinya, menyiapkan dirinya. Kalau dengan upakara dia moksa, di mana usaha daripada generasinya menjadikan yang terbaik, termulia. So betul-betul dari perasaan para generasinya itu diyakini bahwa beliau itu sudah menyatu dengan yang. Jadi tidak ada suatu kematian dalam ajaran Hindu di Bali. Yang ada adalah kehidupan. Dan karena itu tidak harusnya kita membiarkan kita punya leluhur tidak diadakan suatu motif pangrastiti atau penyupatan supaya beliau menjadikan yang terbaik. Di mana dalam Astadasa Pawa disebutkan, yaitu sang Kadru dan sang Winata, dia bertaruhan. Mbok sang Winata, kuda yang namanya Usreng Serawu itu putih mulus, apa ada hitamnya? Dijawablah oleh sang Winata, bahwa kuda itu adalah putih mulus, tidak ada cacat. Tapi sang Kadru mengatakan itu ada hitamnya. Ya kalau itu mari kita taruhan. Siapa yang kalah, dia yang menghamba.
Nah, kemudian sang Kadru memuji sang naga siung. Kemudian dengan suatu kecerdasan daripada sang Kadru, Wiweke yang dia miliki, kemudian diperintahkan sang naga Tatsaka, hei engkau sang naga Tatsaka, coba engkau jilati kaki kuda itu biar hitam. Mohon maaf ibunda, dosa yang saya akan lakukan seperti itu. Oh, kok perintah orang tua sebagai guru paka kamu tolak? Karena kamu berani pada perintah orang tua, saya kutuk kamu. Nanti pada yadnya Sarpo sang Jana Wijaya, biar kamu terbakar. Ampun bunda, saya akan laksanakan. Tetapi perkataan sudah jatuh, baru dia melaksanakan. Menjilat kaki sang Usreng Srawa menjadi rai hitam. Begitu waktu yang sudah ditentukan untuk melihat, ya betul saja kaki kuda Usreng Srawa itu hitam, bukan lagi yang mulus. Maka sang Winata mengembalikan 1000 ekor naga. Bayangkan saja mengembalikan 1000 ekor naga yang luar biasa ke sana kemari. Mungkin saja makanya manusia ini mengudang ini adalah di dalam kepala inilah 1000 ekor naga itu ada. Yang perlu kita isi udang, kita ikat supaya bisa terarah, ya, supaya betul-betul mengarah pada arah sasaran yang benar. Kalau saya boleh berasumsi seperti itu. Nah kemudian akhirnya sang Winata lahirlah anaknya sang Garuda. Kasihan sang Garuda sama ibunya. Ibuku barulah hamba yang mengembalakan saudara-saudara. Baiklah. Sang Garuda mengembalakan 1000 ekor naga. Begitu dia lari kiri dan kanan, dimakanlah oleh sang Garuda. Tahu rasa. Kemudian bertanyalah sang naga siung, loh, apa salahku kok dimakan? Kamu kan menggantikan ibu memenggalakkan aku. Kalau kamu ingin bebas, tanya ibumu. Tanyalah ibunya. Begitu tanya ibunya, ada pada busanya adalah Tirta Amerta. Nah, Tirta Amerta ini berada di suatu kincir. Ya, suatu kincir yang berputar, yang susah diambil. Namun, biarpun bagaimanapun, sang Garuda membayar utang pada ibunya, dia berusaha. Cepat cerita, akhirnya sang Garuda mendapatkan Tirta Amerta dari Dewa Wisnu. Diberikanlah kepada saudara-saudara sang naga siung, tetapi dengan catatan boleh diminum setelah mandi dulu. Begitu diserahkan, diterima, terus dia mandi, datanglah Betara Wisnu, diambil. Penebusan sudah selesai, dan kemudian Betara Wisnu dapat memiliki kembali. Tapi tetesan-tetesannya ada jatuh di pohon alang-alang, dijilati oleh para naga, maka konon lidahnya menjadi pecah dua. Dan sifat daripada ular tidak ada mati, karena ular itu adalah mekulas seperti itu. Nah kemudian bagaimana selanjutnya? Ada suatu pemahaman bahwasanya dari cerita itu sang Jana Wijaya mengadakan homa karena sang Parikesit dipatuk ular. Maka marahlah dia. Marahnya dia, kenapa dia sampai dipatuk ular? Karena Bagawan Srenggi yang tidak tahu apa-apa, bukan Bagawan Srenggi ya, Bagawan Sabiti yang tidak tahu apa-apa, dikalungi dengan ular deras, bangkai ular, sehingga sang Srenggi merasa marah. Dipasulah ular itu. Siapa yang mengalungkan, biar dipatuk sama ular itu. Nah, sang Jana Wijaya mengalahkan homayatnya, Homa Sarpa, sehingga bergulung-gulung ular itu jatuh ke dalam yadnya Homa itu. Hanya sang naga Tatsaka mau jatuh, tidak lagi, mau jatuh, tidak lagi. Nah, disuruh penebusan sang Nastika sebagai generasinya yang bisa menyetop homayatnya.
Nah, kalau kita bicara Humayun yang sangat nasik dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, bahwa generasi kita lah yang mampu ya, dengan segala kebaikan yang kita miliki, dengan segala pengorbanan yang kita miliki, dengan segala keikhlasan yang kita miliki, mohon kepada yang di atas, semoga segala dosa daripada leluhur kita terampuni. Kalau tidak kita yang masih hidup ini generasinya yang akan memohonkan, siapa lagi? Maka dalam hidup di Bali diyakini supaya berusaha supaya punya generasi pangsing menggantung di tim petungan sebuah gugut bikul yang bah. Kemudian kita masuk jurang neraka. Nah, generasi ini adalah sangat menentukan. Secara real kita berpikir, suatu bangsa kalau tidak bergenerasi bagaimana? Karena dia pun bergenerasi. Kalau rusak generasinya, apakah karena narkoba dan sebagainya, kan tidak ada manfaat juga. Maka tidak salah pemerintah mengambil suatu kebijakan, orang yang kelewatan menyimpan narkoba didor aja. Seperti itu kebijaksanaan yang diambil. Nah, kalau kita kembali berbicara secara ajaran agama Hindu di Bali, ya kita inginkan suputra. So dalam Sara Sabu saya disebutkan, dan ada sumur siu, Allah didikang waduk tunggal. Dan ada waduk siu, Allah didikang putra tunggal. Dan ada putra siu, Allah didikang suputra. Kalau ada sumur 1000 dikalahkan oleh mata air 1. Kalau ada mata air 1000 dikalahkan oleh anak 1. Kalau ada anak 1000 dikalahkan oleh anak yang terbaik 1. Dan namanya suputra. Nah, kemudian bagaimana yang tidak punya anak? Masih ada diberikan oleh Yang Widi. Berbuat baiklah, beryadnya seperti apa yang dilakukan oleh Gus Putra Usari ini, Gus Eka sama Gus Ari melaksanakan janjinya, ngaturin pemanggil pada para leluhur. Itu lebih mulia daripada kita mempunyai seorang anak. Yang anak itu bisa jadi positif, bisa menjadi negatif. Astungkara kadang menjadi positif. Jadi tidak ada suatu hal yang mentok kalau kita tidak mempunyai satu keturunan. Sebab hidup kita ini dijadikan karena yadnya. Kita pun harus beryadnya. Sebab kalau kita yakini, siapapun kita tidak akan ajak mati. Istri yang cantik pun, yang berkalung tangan kita tidur, kalau kita mati, isi kaca tidak ikut mati kalau kita mati. Begitu anak kesayangan kita, ya, juga tidak ikut mati kalau kita mati. Dia pasti mengadal sampai kuburan nangis. Sudah begitu kita dikuburkan, ya sudah. Atau kita dibakar, dikremasi, atau diambil, ya sudah. Seperti itu. Nah, justru itulah karma yang terbawa karma yang, maka bahkan kita berusaha bagaimana kita harus menabung karma seperti yang saya katakan, kebajikan sebanyak-banyaknya supaya nanti kita bisa nikmati di hari kelak ya, di alam ini sekalian. Nah, ini rahasia-rahasia seperti inilah yang perlu kita pahami. Kenapa? Disebutkan juga bahwa nanti kalau sudah kita kembali kepada alam Tuhan, nilai kehidupan yang ada di sini akan terungkap rahasianya di situ. Kenapa? Kita punya saudara yang kita ajak lahir, yaitu Nyom. Kedua, Getih, Lamas, itu manusianya Ari-Ari. Jadi 4 bersaudara ini adalah saudara kita. Nah, kemudian dia akan berubah namanya Selair, Menjair, Mekair, Mokair. Kemudian sudah besar seperti kita ini, Yagapati, Marajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Pada waktu itu akan kembali kepada alamnya. Waktu raga gelus balung. Gelus balung itu artinya pada waktu kita dalam kondisi sekarat, dia sudah lebih dulu jalan. Dia namanya Sang Suratmo, Jogor Balik, Burkala, Sang Yamo Dipati. Sehingga dia sangat tahu sekali apa yang kita perbuat di Mercepada ini. Peradaban, apa yang diperbuat di skala menjadi pedanda, ditanya. Dia menolong umat.
Ya, bukan saja, oh enggak, peradabannya minta sesari banyak-banyak. Ya, harga batannya mahal-mahal ini. Nah itu, ya sudah tahu lebih dulu itu. Karena dia saudara kita pada waktu di sini. Kalau gitu berikan hukuman. Panitera. Nah, panitera pengadilannya ada di situ. Ya. Bertaryama itu. Nah, kemudian sang durhaka mau memukul dan sebagainya. Ini adalah proses daripada kehidupan. Kalau mati ngapain ada pengadilan di situ? Nah kemudian juga bagaimana? Disebutnya titik galagil. Titik galagil itu di mana? Adalah lidah kita sendiri. Nah, lidah kita sendiri lah yang akan menyebabkan kita baik atau buruk. Seperti itu. Jadi saya yakin tidak ada kematian dari ajaran Hindu di Bali. Karena saya melihat daripada ritual. Ya. Sanksi-sanksi pasti akan kita terima sesuai dengan karma. Ada pun dibuat satu ringkasan cerita secara mitologis, namun semuanya adalah rasional. Maka kehidupan kita sendiri di sini di dunia ini, marilah kita pelihara dengan baik. Sebab hanya sekali kita diberikan kehidupan oleh Yang Widi. Isilah dengan kebaikan, isilah dengan kebaikan, isilah dengan kebaikan. Sehingga berbuat baik jangan sekali. Berbuat jahat baik sekali. Nah, itu jangan diartikan secara polos. Berbuat baik jangan sekali. Berbuat baik berkali-kali. Berbuat jahat baik sekali. Cukup sekali saja. Tahu yang namanya lapas di kerobokan. Jangan sampai 2 kali. Ya. Bila perlu jangan sampai tahu. Ya. Kita sadari dan kita berhenti melakukan. Nah, ada rakyatnya tiba-tiba rahasia kehidupan setelah mati yang semuanya kita pasti kepada alam Tuhan, tapi kita tidak perlu takut karena kita diberikan kehidupan oleh Tuhan di alam lain. Maka dalam kehidupan sekarang yang pada satu kali ini kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita jalankan rasa belas asih kepada siapapun. Mari kita lakukan rasa peduli kepada siapapun. Mari kita laksanakan rasa saling mengisi pada siapapun. Bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Kata saudara itu adalah sedarah. Jadi kita ada berarti habung aja bekerja. Masa beton, kita saling peduli, saling memperhatikan. Menyamu, kita sepiring bersama-sama, makan bersama. Nah ini kita bangun dalam kekinian di Bali ini. Dalam proses ini, kita yakini bahwa tidak ada kematian, yang ada adalah kehidupan dalam dimensi lain. Demikianlah saya sampaikan pada umat sedharma. Semua betul-betul dapat disimak dan dipahami dan dimengerti. Sehingga marilah kita berbuat sebaik-baiknya. Marilah kita bisa